Salam Efrata Devotion. Ingat kata Alkitab dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kiranya terjadi demikian. Hati kita butuh damai, pikiran kita butuh damai. Terlalu banyak persoalan yang membuat kita bisa alami mental illness, sakit mental. Bisa jadi perlakuan-perlakuan negatif orang lain terhadap kita, omongan-omongan negatif dari orang lain terhadap kita, bikin kita jadi trauma, cenderung menutup diri, tidak mau berinteraksi, terus mudah khawatir. Nah, gak enaknya nih, mulai overthinking dan overfeeling. Pemikiran terlalu berlebihan, asumsinya parah. Kadang masalah sederhana kok, tetapi mikirnya ribet dan suka bersoal, suka konflik. Didiamin salah, katanya tidak perhatian. Diajak ketemu untuk bicara, menghindar, banyak alasan, nyalahin orang lagi. Maunya apa sih? Gitu ya. Itulah overthinking dan overfeeling, asumsi dan baperan. Kita mesti alami damai yang melampaui thinking dan feeling kita. Itu hanya kita dapatkan dalam Kristus Yesus. Paulus yang sebut tentang damai ini sebelumnya sudah kasih nasihat juga dalam Filipi 4 ayat 4 begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi Paulus ini beri nasihat supaya kita jangan suka overthinking dan overfeeling. Alami dong sukacita, alami dong damai, dan alami itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begini nih, Paulus yang tulis pesan ini memang keadaannya sedang damai dan sukacita? Tidak, keadaannya buruk. Dia ada di penjara dan sedang tidak sehat. Ia menerima fitnah dan perlakuan-perlakuan buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Padahal ia tidak melakukan kesalahan dong. Tapi Paulus kejar yang namanya sukacita, kejar yang namanya damai di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia tidak overthinking dan tidak overfeeling. Dia pilih damai, dia mau bersukacita. Mengapa? Inilah yang dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau kita suka overthinking dan overfeeling, itu bisa terpancar dari sikap kita, terpancar juga dari media sosial kita. Orang tidak bisa melihat kebaikan hati kita. Kenapa? Kita tidak damai, kita tidak sukacita. Orang hanya merasakan toksik dari diri kita. Playing victim lah, nyalakan keadaan, nyalakan orang lain. Karena kita sudah overthinking dan overfeeling. Yuk, kelola emosi dan pikiran dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita, ia tidak berdosa, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ia hidup dalam kebenaran, ia hidup dalam kasih. Yesus juga dicobai, tapi dosa dan kuasa iblis tidak dapat mengalahkannya, apalagi menguasainya tidak bisa. Makanya dia Tuhan yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia diperlakukan buruk dari para imam, bahkan dari murid sendiri, tetapi ia tidak overthinking dan overfeeling. Ia tidak baperan, ia tidak asumsi berlebihan, tetapi ia tetap menunjukkan kebaikan hati dan kebenaran. Hati-hati dengan overthinking dan overfeeling. Alami damai dari Yesus Kristus Tuhan. Bersukacita dan damai adalah pilihan. Lebih baik pandang Yesus dan berjalan bersama Yesus, dan mulailah berbuah baik kepada semua orang. Jangan toksik, jangan overthinking, dan jangan juga baperan atau overfeeling. Sebarkan kasih dan kebaikan. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau merancangkan hal yang baik dalam hidup kami. Rancanganmu, rancangan penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari ini kami belajar firman, bagaimana damai sejahtera Allah kiranya memenuhi dan menguasai, memelihara hidup kami, hati kami. Kami mau bersukacita dalam Tuhan. Karena ketika kami hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, kami bisa menang atas segala persoalan-persoalan, atas segala perlakuan-perlakuan buruk orang, atas omongan-omongan negatif orang. Kami mau hidup dalam damai supaya kebaikan hati yang terpancar dari hidup kami. Berkati setiap semua orang yang mendengarkan Efrata Devotion ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.